Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silva Novia Wildani. Di sini saya berlaku sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi bab 7, yaitu materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Gina. Kepada Gina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Tri Mulyani Saputri, NPM 203403073 akan membahas mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa sih ilmu itu? Ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yang berarti pengetahuan. Di Indonesia, kita sering mengenal dengan kata science yang berasal dari bahasa Latin, yaitu scio dan scire. Artinya juga sama, yaitu pengetahuan. Dalam ilmu ini terdapat 3 kategori. Yang pertama ada hipotesis, yang kedua teori, dan yang ketiga dalil. Hipotesis adalah dugaan perkiraan berdasarkan sejumlah data, dan hipotesis ini juga memberikan arah dalam penelitian dan menghimpun data. Dan apabila data yang dihasilkan ini telah cukup dan juga valid, dalam hipotesis ini akan berubah menjadi teori. Dan apabila teori ini mencapai permasalahan general yang umum, akan berubah menjadi dalil. Selanjutnya yaitu pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dan dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan yaitu kepercayaan yang benar. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan antara pengetahuan dengan kebenaran. Jadi, pengetahuan itu harus benar. Apabila tidak benar, bukan pengetahuan, tetapi kontradiksi. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan, Sunayadi mengemukakan di dalam diri manusia terdapat 4 pengetahuan, yaitu yang pertama ada pengetahuan biasa, yaitu sering diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua ada pengetahuan ilmu, yaitu pengetahuan yang didapatkan mengenai pengalaman-pengalaman yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada ilmu filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari komplatif dan spekulatif. Dan filsafat ini juga biasanya membahas secara lebih luas dan juga mendalam. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengetahuan agama. Itu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya. Dan sifatnya juga mutlak dan wajib diyakini oleh pemeluk-pemeluknya. Namun, di dalam pengetahuan, ada yang bersifat ilmiah dan yang bersifat prailmiah. Pengetahuan yang bersifat prailmiah, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Begitupun sebaliknya, pengetahuan ilmiah yaitu pengetahuan yang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pengetahuan ilmiah. Yang pertama, harus memiliki objek tertentu, yang kedua harus bersistem, yang ketiga harus memiliki metode tertentu, dan yang keempat sifatnya harus bersifat umum. Pada dasarnya, pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari sistematisnya dan cara memperolehnya. Dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang bersifat objektif, sistematis, dan juga bersifat universal dan bermetode. Setiap ilmu itu pasti termasuk pengetahuan, akan tetapi tidak semua pengetahuan termasuk ilmu. Sekian penjelasan saya mengenai hakikat ilmu dan pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih kepada Gina yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Friska. Kepada Friska, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan iptek. Produk dari ilmu pengetahuan adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Hal tersebut diuraikan oleh Surreggio. 1. Zaman pra-Yunani kuno.
merupakan zaman batu yang berkisar sekitar 4 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan adanya satu know-how di mana kehidupan didasarkan pada pengalaman, dua pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta, tiga kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam, empat pemikiran manusia yang mulai ke tingkat abstraksi, 5 kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender, 6 kemampuan meramalkan suatu peristiwa. 2 zaman Yunani kuno. Di zaman ini dianggap sebagai gudang dari ilmu pengetahuan, karena bangsa Yunani di zaman ini sudah tidak mempercayai lagi mitologi-mitologi. Bangsa Yunani tidak dapat menerima pengalaman berdasar receptive attitude, melainkan menumbuhkan sikap uninquiring attitude. Yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini yaitu Ancilla Theologia atau abdi agama. 4 zaman Renaissance atau zaman peralihan kebudayaan abad pertengahan yang berubah menjadi suatu kebudayaan modern, di mana pemikiran bebas dari dogma-dogma agama. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis di zaman Renaissance, terutama di bidang astronomi yang paling berkembang maju. 5. Ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Adapun ilmuannya yaitu René Descartes, atau sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Ada juga Isaac Newton, Charles Darwin, dan J.J. Thomson. 6. Zaman kontemporer, abad 20 dan seterusnya. Penemuan berbagai teknologi canggih seperti komunikasi dan informasi yang paling berkembang pesat dikarenakan kemajuan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga terjadilah spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmu pengetahuan mengandung 2 aspek, satu aspek fenomenal dan yang kedua aspek struktural. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Friska yang sudah selesai menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan. Menurut Kaderi, sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Lalu yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwasannya iptek dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Lalu, yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa perkembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun masih menghargai kebebasan orang lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Kiranya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Widya. Kepada Widya saya persilahkan.
Materi selanjutnya yaitu tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan IPTEK tidak selalu berdampak positif terhadap proses kemandirian ataupun terhadap sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri, tetapi berdampak pula terhadap generasi muda yang sekarang kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai budaya bangsa Indonesia. Menurut Surajio pada cetakan 2004, halaman 134, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian atau bisa disebut bebas dari faktor-faktor eksternal. Contohnya ada faktor ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua yaitu perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Dan yang ketiga ada penelitian ilmiah yang tidak luput dari pertimbangan etis, karena nilai etis merupakan nilai yang bersifat universal atau menyeluruh. Namun, menurut Sastra Prateja pada bukunya 2006 halaman 52-53, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan IPTEK diantaranya. Yang pertama, harus menghormati keyakinan. Yang kedua, harus berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, harus mempersatukan budaya. Yang keempat, pendidikan harus merata di seluruh masyarakat. Dan yang kelima, harus berdasarkan prinsip keadilan sosial. Masih pendapat Sastra Prateja pada 2006, 53, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan IPTEK adalah yang pertama, IPTEK harus meningkatkan hidup manusia. Yang kedua, IPTEK harus menghormati martabat manusia. Yang ketiga, IPTEK harus membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat, IPTEK harus terbuka terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, IPTEK harus membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa pemahaman. Yang pertama, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh menentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila harus menjadi rambu normatif dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Dan yang terakhir, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Widya yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Pipit. Kepada Pipit, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu alasannya karena pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu dampak negatif kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Alasan yang ketiga yaitu perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global yang mengancam nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya alasan keempat, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya kemajuan IPTEK. Alasan kelima, penggunaan teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Alasan keenam, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Baik, selanjutnya materi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Tantangan yang pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia, akibatnya ruang untuk penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK sangat terbatas. Tantangan yang kedua yaitu globalisasi. Globalisasi ini menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia yang lebih berkedudukan sebagai konsumen dibandingkan sebagai produsen. Tantangan yang ketiga yaitu konsumerisme. Konsumerisme ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar produk bagi negara-negara yang lebih maju. Kemudian tantangan yang terakhir atau yang keempat yaitu pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil.
Tiga ciri tersebut mewarnai kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Pipit. Seluruh materi telah selesai kita sampaikan. Untuk yang selanjutnya, saya mewakili teman-teman kelompok saya akan menyampaikan mengenai pendapat kami antara hubungan Pancasila dengan akuntansi. Menurut kita, hubungan Pancasila dan akuntansi sangatlah erat karena Pancasila merupakan pedoman hidup kita sehari-hari, di mana dalam keadaan apapun kita harus berpedoman terhadap Pancasila. Begitu pula dengan akuntansi. Sebagai seorang akuntan yang profesional, kita harus bersifat jujur dalam melakukan tugas kita, di mana jujur tersebut merupakan sebuah implementasi dari pelaksanaan Pancasila. Lalu yang selanjutnya akan disampaikan kesan-kesan yang akan disampaikan oleh Widya. Kepada Widya, saya persilahkan. Kesan kami belajar Pancasila yang pastinya sangat senang karena kami mendapatkan banyak pembelajaran yang sangat bermanfaat dengan berbagai media yang tersedia seperti menonton di YouTube ataupun Zoom ataupun Google Meet. Walaupun keadaan yang sekarang yang mengharuskan kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi kami sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi yang cukup jelas. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Widya yang sudah menyampaikan kesan-kesannya. Saya cukupkan presentasi kali ini. Untuk segala kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.